Bupati Jember dan 2 pejabat BPBD Kota Jember, Jawa Timur menerima honor sebesar 282 juta dari pemakaman jenazah COVID-19. Untuk setiap jenazah, Bupati Jember menerima Rp100.000. Bupati Jember Hendy Siswanto menerima honor pemakaman COVID-19 sebesar Rp70 juta. Selain Hendy Siswanto, Sekda Jember, Pelaksana Kepala BPBD, dan Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Jember juga menerima honor dengan jumlah yang sama dari pemakaman jenazah COVID-19. Hal tersebut diakui sendiri oleh Hendy. Ia beralasan honor yang ia terima berasal dari susunan petugas pemakaman COVID-19. Nilai Rp70 juta yang diterima Hendy dan 2 pejabat BPBD merupakan total dari 705 pemakaman atau jumlah warga yang meninggal akibat COVID-19. Untuk satu jenazah COVID-19, Hendy menerima Rp100.000. Maka dari itu pada malam hari pada saat kami menerima, saya bilang saya akan berikan kepada masyarakat yang memerlukan terhadap orang yang korban COVID, masyarakat yang korban COVID yang tidak punya akan kami bagikan ini seperti ini. Kami tidak akan menerima. Kenapa saya nggak menerima kalau memang hak saya sendiri seperti gaji saya berikan kok. Kenapa kok harus saya menerima menerima gaji dari COVID pemakaman ini gitu. Setelah kami berhitung, ternyata ini kalau kami berikan kepada masyarakat yang COVID, ternyata jumlahnya memang ribuan. Dan saya ambil kesimpulan bahwa sebaiknya akan kami serahkan ke kas daerah. Saya serahkan ke kas daerah dan kami instruksikan kepada Bapak Sekda yang 4 orang, saya Sekda dan Pak BBD dan 1 Kabid untuk. Sebelumnya Hendy membela diri dengan menyebut bahwa honor yang diterimanya tidak menyalahi aturan, bahkan lumrah diterima pejabat pemerintah di Indonesia. Jika dijumlahkan, maka uang pemakaman jenazah COVID-19 di Jember yang diterima 3 pejabat itu senilai Rp282 juta. Apapun kalau dia mengatakan bekerja, kan dia sudah dapat gaji dari pemerintah. Jadi kalau ada uang-uang yang seperti itu, yang sekiranya kalau menurut saya itu uang gelap itu. Kasus ini rencananya akan diselidiki polisi Resort Jember terkait kemungkinan ada unsur korupsi. Kita langsung ke Jember untuk mencari tahu seperti apa honor pemakaman COVID-19 ini. Kita akan berbincang dengan Ketua Komisi A DPRD Jember, Pak Tabroni. Pak Tabroni, selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, apa kabar, Pak? Baik, Bang. Baik. Oke, ini agak rame nih Jember karena Bupati dan para kepala BPD mendapatkan uang dari pemakaman korban COVID. DPRD udah lama tahu ini atau baru? DPRD baru tahu belakangan setelah ramai di media. Sudah berapa lama pembayaran honor pemakaman ini terjadi? Dengan data yang viral di media, kita hanya tahu itu di bulan Juni. Tetapi kalau itu merupakan bagian dari satu tim, artinya itu sudah dibayarkan beberapa bulan sebelumnya. Tapi yang kami ketahui itu di bulan Juni terbayarkan. Sekian. Dasar pembayarannya ini apa yang dipakai oleh Bupati? Nah, di situ kan DPRD harus tahu dasar hukumnya apa hingga Bupati mendapatkan honor yang diakumulasi ya di 705 juta ya, 770.500.000 dari 100.000 per warga yang meninggal. Nah, di sini kan persoalannya, dasar hukum apa yang dipakai oleh pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD, dalam menyebutkan angka tersebut. Bupati yang sekarang beralasan bahwa SK ini sudah ada sejak Bupati sebelumnya. Bupati ini pergantiannya kapan ya? Bupati pergantian di bulan Februari 2021. Februari 2021, artinya setelah masa COVID ya berarti ya? Ya, artinya Bupati sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Secara struktur mungkinkah DPRD tidak tahu ada pengeluaran APBD yang dilakukan oleh Bupati seperti ini?
Ya, banyak kegiatan yang memang kadang DPRD tidak mengetahui secara detail, tetapi terkait dengan persoalan ini kan kita melihat bahwa ini kan setelah dokumen ini bocor di media. Kalau seandainya tidak bocor, kita tidak tahu. Oke. Nah, bagaimana dasar hukumnya? Apakah yang dipakai? Kita tahu misalnya pakai Perpres 33 2020. Di situ disebutkan standar kesatuan regional, berapa besarnya begitu. Oke. Apakah dibayar per kegiatan, per hari atau per bulan? Di situ jelas sekali. Nah, artinya kalau misalnya bupati mendapatkan bayaran Rp100.000 per masyarakat yang meninggal, padahal 1 bulan ada sekian ratus warga yang meninggal, maka yang muncul angkanya fantastis sekali. Oke. Nah, padahal yang harusnya mendapatkan siapa? Harusnya mendapatkan adalah petugas pemakaman, petugas pelaksana di lapangan yang mendapatkan. Ya, bupati tidak. Menurut Bupati, uang itu uang apa? Yang kami dengar itu sebagai pengarah, ya, sebagai pengarah dari kegiatan tersebut. Nah, ini tidak. Ya, kalau sebagai pengarah boleh mendapatkan honor, tetapi tidak per kegiatan, ya. Kalau per kegiatan kan 1 bulan bisa ratusan kegiatan, maksudnya ratusan yang warga yang meninggal. Artinya seharusnya bisa dilakukan honor tersebut per bulan. 1 bulan berapa? Oke, artinya sebenarnya honor sebagai pengarah pemakaman ini tetap boleh dilakukan jika bayarannya per bulan? Iya, saya melihat kalau per bulan itu boleh, ya. Misalnya, itu diatur tuh dalam Perpres 33 2020, 1 bulan Rp1.500.000, Rp1.500.000 itu masih pantas, ya, sebagai bagian dari untuk monitoring atau sebagai pengarah lah, masih wajar, ya, bukan per kegiatan, per titik yang meninggal, Rp100.000, bukan seperti itu. Pansus ini untuk menyelidiki kapan dibentuknya? Sebenarnya kita sudah punya pansus, ya, pansus COVID yang memang sebenarnya dibentuk untuk membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak COVID, ya, dampak sosial, ekonomi, Tidak politik. spesial Ya, pansus untuk kasus honor pemakaman ini, ya, Pak Tabroni, ya? Ya, bisa. Artinya DPRD akan mengagendakan kembali menjadi bagian dari sesuatu yang harus kita tindak lanjuti. Kita juga akan panggil inspektorat. Bagaimana misalnya OPD, BPBD itu dinas yang mengeluarkan anggaran tersebut bisa membuatnya dalam satu bentuk dokumen perencanaan anggaran, bisa DPA-nya bagaimana ceritanya. Oke. Nah, Pak Tabroni, ya, baik. Saya ingin tahu soal kejanggalan, tapi kita bergabung juga dengan komisioner atau anggota Ombudsman, ada Robetna Endi Jaweng. Kakak EJ, selamat malam. Malam, Mas Latif. Apa kabar? Alhamdulillah, Mas, sehat. Sudah dengar ini kasus yang di Jember, Bupati dapat honor dari pemakaman korban COVID? Ya, sudah. Ini katanya tadi alasannya di Indonesia juga banyak yang mendapatkan honor sebagai pengarah. Ini wajar-wajar saja atau bagaimana, Kakak EJ? Ya, itulah negeri ini, Mas Latif, ya. Jadi bencana itu bisa menjadi sumber penghasilan atau penerimaan bagi sebagian pejabat kita, gitu ya. Mungkin saja aturannya membolehkan, tetapi kan gini, sebagai pemimpin daerah, ya, kepala daerah dan jajarannya itu justru di masa-masa seperti inilah batu uji kepemimpinannya itu akan terlihat sejauh mana kemudian sikap etis, ya, yang berbelas kasih, berbelas rasa, kemudian juga dia melihat isu keadilan dan sebagainya, itu penting untuk utamakan. Keutamaan seorang pemimpin adalah di moralnya itu. Jadi buat saya ini bukan perdebatannya soal dibolehkan atau tidak oleh aturan, tetapi apakah ini etis atau tidak di masa pandemi seperti ini, ketika kemudian harus saya sampaikan bahwa Jember ini juga masih punya masalah terkait dengan alokasi untuk insentif bagi nakes, tenaga kesehatan, kemudian juga alokasi untuk realokasi anggaran, refocusing program untuk biaya pengadaan alat kesehatan, jaminan perlindungan sosial dan sebagainya. Jadi mestinya yang menjadi mahkota dalam diri seorang kepala daerah itu adalah
kepentingan rakyat, terutama di masa-masa sulit seperti ini, dan kemudian juga garda depan dari penanggulangan COVID, yaitu tenaga kesehatan dan sebagainya. Jadi utamakan mereka dulu ya, buat semuanya itu menerima hak mereka, baru kemudian nanti kita akan lihat sejauh mana kemudian kepala daerah sebagai tim pengarah gitu, itu kemudian akan kelihatan porsinya gitu. Tapi momentumnya tentu tidak sekarang, Mas Latif. Jadi saya kira alokasi per bulan ini begini, ini bukan seperti gaji atau penghasilan normal gitu loh, Mas Latif. Jadi kalau itu tadi yang disampaikan Kakak EJ secara etik, tapi secara legal atau secara aturan, tugas-tugas monitoring sebagai seorang bupati boleh mendapatkan honor? Gini, tugas monitoring dari pengarah dan sebagainya itu sesungguhnya melekat dalam diri seorang kepala daerah. Artinya tidak harus diberi honor dong kalau begitu? Kalau saya bicara di luar aturan, mestinya hal-hal seperti ini sudah menjadi tugas yang memang melekat pada jabatan dia sebagai kepala daerah. Ketika kemudian ada masalah bencana dan sebagainya misalnya, maka melekat pula gitu peran-peran yang harus dijalankan. Tetapi memang beginilah Republik ini, Mas Latif. Jadi gaji itu dibuat sangat kecil, gaji bupati itu kecil banget, Mas Latif. Tapi penghasilannya itu jadi sangat banyak karena ada tambahan-tambahan yang terkait dengan tunjangan, penghasilan ini itu dan sebagainya. Dan Republik ini bencana itu bisa menjadi sumber penghasilan, dan ini yang tidak etis saya bilang. Jadi memang ke depan ini harus diperbaiki, tetapi bagi seorang kepala daerah, seorang bupati, wakil bupati dan sebagainya hendaknya menempatkan sisi etika jabatan, kemudian juga keadilan dan yang mengutamakan para tenaga kesehatan, keselamatan warga itu yang utama. Jadi jangan kemudian ini yang menjadi perhatian dari kepala daerah itu, Mas. Ke Pak Tabroni lagi. Tadi katanya bupati dan wakil bupati harus memperhatikan bahwa warga yang diutamakan. Tapi Pak Tabroni ternyata wakil bupati nggak kebagian honor ini ya? Ya, jadi satu pertanyaan kembali kan. Mengapa wakil bupati itu tidak mendapatkan ya? Sebenarnya memang bukan soal boleh tidak boleh. Di dalam peraturan itu ada tim pelaksana kegiatan itu mendapatkan, misalnya sebagai pengarah, bupati mendapatkan 1.500.000 per bulan. Jadi artinya pemerintah daerah tidak boleh mengarang-ngarang sendiri, membuat sendiri regulasi sesuai tafsirnya sendiri, tidak boleh. Ada aturannya dan aturan sudah diatur oleh negara. Nggak bisa kalau hanya sekedar tafsir sendiri. Ada kejanggalan apa lagi Pak Tabroni yang Anda dapatkan dari kasus honor pemakaman ini? Ya, selain posisi wakil bupati yang menyatakan tidak menerima honor tersebut, ya tentunya bagaimana bisa angka tersebut muncul, cara menghitungnya 100.000 yang dihitung per kegiatan, artinya per ada yang meninggal. Seharusnya kan tim pelaksana kegiatan menerima, misalnya satu tim itu ada 10 orang, mereka bergerak di titik satu hari 5 titik, maka mereka mendapatkan 100.000 per orang per 5 titik tadi tersebut. Nah, bagaimana ceritanya bupati bisa menerima dari akumulasi atau rekapitulasi dari 1 bulan tersebut? Kejanggalan siapa? Baik. Kakak Ejek, kalau dari tata laksana pemerintahan tadi yang disampaikan oleh Pak Tabroni, apakah penentuan besaran honor dan siapa-siapa saja yang mendapatkan itu harus diperhatikan betul? Sangat perlu, Mas Latif, karena ini logika proyek. Logika proyek itu berdasarkan misalnya ini kan sangat ironi nih. Yang dihitung adalah jumlah kematian, jumlah yang dimakamkan dan sebagainya. Terus terang, ini sangat mengusik rasa keadilan dan kemanusiaan kita. Mestinya insentif bagi seorang pemimpin itu diberikan berbasis prestasi. Kalau kemudian misalnya katakanlah itu sudah dialokasikan berdasarkan tingkat kesembuhan, kemudian tingkat penurunan daya infeksi dan sebagainya. Hal-hal seperti ini sebenarnya yang menjadi basis, bukan kemudian malah seperti logika proyek begitu ya, karena yang kemudian dimakamkan semakin banyak, maka kemudian penghasilan dari seorang bupati juga makin meningkat. Ini sesuatu yang menurut saya ini kalau mau dibilang agak sarkastis gitu, ini sesuatu yang agak gila ini. Gitu. Bagaimana mungkin korban yang meninggal
itu kemudian dihitung sebagai satu satuan unit kos untuk kemudian atas dasar itulah insentif seorang bupati akan diperoleh. Ini menurut saya nggak masuk akal sama Nggak sekali. masuk akal. Makanya Baik. saya sampaikan bahwa ini bukan soal boleh atau tidak dari segi aturan, tapi etikanya itu sama sekali melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Dan justru di sinilah sebenarnya sudah seorang kepala daerah gitu. Dan kenapa di tempat lain hal seperti ini tidak menjadi ini kan berarti ada kebajikan dari seorang pemimpin untuk bisa melihat ya mana yang pantas mana yang tidak, karena disitulah nilai utama seorang pemimpin. Baik. Pak Tabroni tadi katanya tidak masuk akal dan mencenderai rasa kemanusiaan kita. Ini uangnya sudah dikembalikan oleh Pak Bupati dan Kepala BPBD. Setelah ini apa yang akan diambil langkahnya oleh DPRD? Ya artinya kan ini dikembalikan, apa karena ini bocor ke media, diketahui oleh media, oleh masyarakat, oleh publik, maka dikembalikan. Kalau tidak diketahui oleh publik di Jember, terus ini akan diterima. Ya. Nah, jadi pertanyaannya memang sekedar mengembalikan dana tersebut, tetapi saya akan minta kepada inspektor untuk bekerja. Bagaimana ceritanya bisa menganggarkan hal tersebut yang benar-benar melukai perasaan warga di Jember? Di tengah situasi yang kita harus bersama-sama bekerja untuk mengatasinya. Lalu ada anggaran yang tidak rasional, tidak logis. Pansus bisa melakukan tindakan politik apa? Ya tentunya di dalam hak yang dipunyai oleh DPRD, yang pertama kali yang akan bisa kita lakukan adalah hak untuk bertanya, hak interpelasi. Kita bertanya, kita panggil Bupati terkait persoalan tersebut. Kita bertanya, tolong Bupati jelaskan bagaimana dia bisa menerima anggaran tersebut. Yang besarnya sangat tidak logis, tidak ada dalam aturannya, tidak ada dasar hukumnya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi walaupun uangnya sudah dikembalikan, tetap akan ada tindakan politik. Kalau tindakan hukum, ada yang mau diambil? Sementara kan sudah ada proses di aparat kepolisian terkait hal-hal tersebut juga, yang mungkin nanti akhirnya dari situ mungkin dokumennya bocor. Baik. Ke Kakak EJ ini terakhir, supaya ini tidak terjadi lagi di daerah lain, apa yang harus kita lakukan, Kakak? Ya, pertama tentu pemerintah pusat ya. Saya sangat berharap peran pembina dari pemerintah pusat untuk membangun komitmen yang kuat dari para pemimpin daerah agar menempatkan keselamatan rakyat itu sebagai yang utama. Itu harus terus dipantau, harus terus dibina. Kemudian kedua adalah saya kira kepada daerah-daerah tertentu seperti Jember ini, kebijakan-kebijakan terkait realokasi anggaran, refocusing program itu harus terus dievaluasi untuk memastikan bahwa alokasi bagi penanggulangan dampak pandemi, terutama terkait dengan membangun sistem kesehatan dan jaminan perlindungan sosial, dan juga insentif bagi tenaga kesehatan maupun honor bagi vaksinator, itu kemudian bisa dibayarkan masyarakat, karena akan sangat ironi ketika berbagai alokasi-alokasi yang penting untuk garda depan penanggulangan COVID, terutama tenaga kesehatan dan keselamatan rakyat itu tidak terurus secara optimal. Tapi pada sisi lain, kemudian kepala daerahnya malah mendapatkan insentif yang itu berbasis pada sesuatu yang sebenarnya merupakan catatan buruk itu, karena kematian itu menunjukkan prestasi dari seorang kepala daerah. Baik, Robetna Endi Jaweng dari Ombudsman dan Pak Tabroni, anggota DPRD Jember. Terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Setelah ditangkap oleh tim Cyber Polri, Yahya Waloni dilarikan ke rumah sakit akibat pembengkakan jantung. iNews Prime segera kembali.